Halo teman-teman, kembali lagi pada pendidikan agama Katolik. Sekarang kita berada pada pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami aturkan kepadamu atas berkat-Mu sehingga kami dapat kembali bertemu dalam pendidikan agama Katolik. Kiranya Engkau selalu memberkati kami sehingga materi yang akan kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ketiga, kita akan membahas materi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Wow, materinya kelihatannya cukup menarik. Mari kita sama-sama belajar tentang materi ini. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya terlebih dahulu sama kalian. Menurut kalian, apa itu kesetaraan laki-laki dan perempuan? Atau bahasa lainnya adalah kesetaraan gender. Ayo, apa? Kalian tahu apa itu kesetaraan laki-laki dan perempuan? Nah, kesetaraan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender itu adalah sebuah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara atau perlakuan yang sama dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Nah, lebih singkatnya, laki-laki dan perempuan itu sama. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Coba kalian bisa menunjukkan nggak? Gambar mana yang dapat menunjukkan gambar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Ayo, gambar 1 atau gambar 2. Nah, iya betul. Gambar yang menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan itu berada pada gambar yang pertama atau gambar 1, di mana merah dan biru atau perempuan dan laki-laki berada pada berat yang sama. Coba kita lihat pada gambar yang kedua. Kalian bisa lihat bahwa laki-laki lebih berat daripada perempuan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan gambar yang pertama adalah gambar atau simbol yang menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, kita akan belajar terlebih dahulu, belajar mengenal apa sih budaya patriarki. Budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Nah, itu disimbolkan seperti gambar yang kedua tadi, gambar 2, yang dimana berat laki-laki dan perempuan, beratnya laki-laki itu jauh lebih berat di antara perempuan. Pasti di benak kalian terfikir berbagai macam pertanyaan. Apa sih keunggulan dari seorang laki-laki dan apa sih kelemahan laki-laki? Ya enggak? Kemudian kalau yang cewek juga berpikir apa sih keunggulan dari seorang perempuan dan apa kelemahan perempuan? Dan ada juga yang bertanya-tanya, apakah budaya patriarki masih melekat di masyarakat Indonesia? Dan apa sih penyebab dari budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat Indonesia? Nah, pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya. Nah, maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita sama-sama lihat pada slide berikutnya. Nah, ini yang membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, ini secara fisik dan biologis. Kalau laki-laki, ya biasa kalian juga sudah
mempelajarinya pasti di pelajaran biologi yang dimana kalau laki-laki itu tumbuh tulang yang menonjol di tengah-tengah leher. Nah, atau disebut juga dengan jakun. Nah, dengan tumbuhnya jakun ini disertai dengan membesarnya suara. Kemudian tumbuh rambut-rambut di berbagai bagian tubuh. Kumis, janggut, di ketiak, dan di sekitar alat kelamin. Dan juga pada laki-laki dada akan lebih membidang. Kalau yang perempuan ya tumbuhnya payudara, kemudian pinggul membesar. Nah, juga sama seperti laki-laki tumbuhnya rambut di ketiak dan di sekitar alat kelamin. Nah, ini perbedaan antara laki-laki secara psikologis. Perbedaan laki-laki dan perempuan dari cara berpikir, laki-laki itu berpikirnya abstrak. Masih membayangkan yang belum nyata. Kemudian masih suka berpikir hal-hal yang menyeluruh dan jangkanya panjang, jangka jauh. Kemudian pemikiran hanya terarah kepada dirinya sendiri. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu berpikirnya yang konkret, yang real, yang nyata. Dia berpikir tentang hal-hal yang kecil, yang bersifat sehari-hari. Dan pikiran perempuan itu lebih terarah kepada hal-hal yang di luar dirinya, entah itu orang tua, entah itu masa depan, kerjaan, dan lain-lain. Kemudian dari perasaan, di mana pria itu lebih mudah atau lebih dapat mengendalikan perasaannya. Tetapi kalau perempuan lebih mudah bergetar. Atau bahasa zaman sekarangnya itu baperan. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan alur dan selera seks, di mana laki-laki mudah terangsang pada hal-hal lahiriah. Rangsangan pada pria dapat sangat cepat bangkit, tetapi juga cepat menghilang. Berbeda dengan perempuan. Perempuan mudah terangsang pada hal lahiriah, berupa perhatian dan segala macam. Kemudian rangsangan akan bangkit secara perlahan dan menghilang pelan-pelan juga. Dan yang terakhir, sikap dan tindakan. Yaitu kalau laki-laki bersifat agresif. Agresif yaitu berbuat dan membangun. Dimana nantinya dia akan membangun sebuah keluarga. Kalau perempuan bersifat pasif, yaitu menerima dan memelihara. Nah, ini sikap agresif dari laki-laki itu. Nah, kok bisa disebut sikap agresif? Nah, laki-laki itu punya sikap seperti itu karena dia itu melindungi dan menyejahterakan. Kemudian akan menjadi ayah, yang dimana memberi benih kehidupan. Kemudian laki-laki itu juga menjadi kekasih dan partner. Melindungi dan menyejahterakan. Dimana kalau laki-laki itu jelas memiliki tubuh yang istilahnya kokoh kekar. Nah, dengan kekokohan tubuhnya dan keperkasaan jiwanya, laki-laki tersebut dituntut untuk dapat melindungi, termasuk untuk melindungi perempuan. Kekuatan dan keperkasaan laki-laki bukan untuk merusak, tetapi untuk melindungi dan menyejahterakan perempuan. Yang kedua, menjadi ayah yang memberi benih kehidupan. Nah, setiap laki-laki disiapkan untuk menjadi seorang ayah. Sebagai ayah, ia memberi benih kehidupan. Gimana? Ayah itu mempunyai sifat menciptakan keturunan. Nah, ia laksana langit dan air yang hujan, yang jatuh ke bumi untuk menumbuhkan berbagai jenis kehidupan. Itu kata-kata mutiaranya. Berikutnya yang ketiga adalah menjadi kekasih dan partner. Secara biologis dan psikologis, manusia diciptakan untuk saling melengkapi. Laki-laki diciptakan untuk menjadi teman, menjadi partner, dan menjadi kekasih bagi perempuan. Menjadi partner dan kekasih yang baik bagi istri dan menjadi
ayah yang baik bagi anak-anaknya. Nah, kalau ini yang perempuan juga mempunyai 3. Yang pertama, menciptakan keindahan dan keharmonisan. Dengan sosoknya yang indah dan halus, jiwanya yang teduh dan damai, kehadiran seorang perempuan harus dapat memberikan sentuhan indah, harmonis, tenang, dan damai. Kehalusan dan kelembutan perilaku dan tutur kata yang baik dapat menjadikan suasana keluarga menjadi damai, indah, dan tenang, sehingga orang merasa betah untuk tinggal di rumah. Kemudian yang kedua adalah menerima, mengandung, melahirkan, dan memelihara. Seluruh bagian tubuh dan struktural organ kelamin seorang perempuan diciptakan untuk menerima, kemudian mengandung, melahirkan, dan memelihara. Ia menerima benih yang diberikan oleh laki-laki tadi. Kemudian dia akan mengandung, menyuburkan, dan melahirkan manusia baru. Kemudian memeliharanya dengan tekun, dengan teliti dan sabar dan penuh rasa bangga. Kemudian yang ketiga adalah mengasihi tanpa pamrih. Cinta seorang laki-laki sering ada pamrihnya, tetapi cinta seorang istri atau perempuan, kemudian cinta seorang ibu itu sering tanpa pamrih. Sebagai perempuan, istri ataupun ibu, ia menghembuskan udara kasih dalam keluarga. Dari seluruh dirinya terpancar kasih. Sang istri ataupun ibu sungguh memberikan nafas kasih yang dapat mengubah sebuah rumah sederhana menjadi surga. Dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, oleh karena itu, laki-laki dan perempuan adalah sederajat dengan kata sepadan dengan dia. Nah, pria dan wanita diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Nah, ini jawaban nomor 3 tadi yang bertanya-tanya tentang budaya patriarki masih nggak sih ada di Indonesia? Nah, gitu kan. Nah, sebelum itu, kita melihat dulu pandangan atau kebiasaan sikap masyarakat Indonesia tentang kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Ini pandangan mereka. Yang pertama, laki-laki dipandang lebih berharga dibandingkan dengan perempuan. Kemudian laki-laki sering dianggap sebagai andalan untuk masa depan, karena ia akan menjadi tulang punggung keluarga. Juga yang ketiga, laki-laki lebih berkuasa atau superioritas, dan perempuan lebih rendah. Kemudian yang keempat, laki-laki memiliki hak-hak yang lebih besar. Nah, budaya yang memandang kedudukan kaum laki-laki lebih penting daripada kedudukan kaum perempuan itu tadi disebut dengan budaya patriarki. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa budaya patriarki itu masih ada. Karena masih adanya budaya patriarki tadi, maka masih banyak perlakuan yang merendahkan perempuan. Terlebih di Indonesia, contohnya yang pertama adalah perempuan dipandang sebagai pribadi yang lemah, sehingga tidak memperoleh kesempatan untuk berkembang. Kemudian perempuan dipandang tidak mampu memimpin, sehingga sering diperlakukan tidak adil. Contohnya, dia dijadikan seorang pembantu, dijadikan sebagai budak, kemudian dijadikan sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yang ketiga, pelecehan terhadap kaum perempuan itu sangat banyak. Kemudian yang keempat, perempuan dinomorduakan dalam aspek-aspek kehidupan, yang dimana laki-laki dianggap atau didahulukan. Kemudian yang berikutnya, pemberian upah terhadap kaum perempuan lebih rendah dibandingkan upah yang diberikan kepada
laki-laki. Karena itu, kita sebagai manusia yang beriman, yang sudah mempelajari tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan, kita perlu mengusahakan untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dengan cara yang pertama meluruskan pandangan yang salah tentang laki-laki dan perempuan, yaitu dengan menghapus budaya patriarki, kemudian mengikis sikap superioritas dan inferioritas. Kemudian yang berikutnya adalah dengan memberikan hak-hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan kita pada materi yang ketiga tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, Ibu mempunyai satu tugas yang dimana kalian harus mencari foto atau tokoh pejuang kesetaraan gender. Pilih salah satunya, kemudian kalian juga perlu mencari biografinya tentang sejarahnya atau bagaimanalah. Kemudian yang ketiga, kumpulkan. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran yang ketiga tentang materi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Sampai jumpa, berkah dalam.